Halo sahabat Pojok Inggris, kembali lagi di channel kita, channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi TOEFL kita, dan kita sudah masuk kepada TOEFL Skill 44 dengan materi pembahasan Checking Pronoun Reference for Agreement. Jadi materi di video kali ini kita akan membahas tentang mengecek pronoun reference, rujukan pronoun for agreement untuk persesuaian. Maksudnya bahwa pronoun di dalam bahasa Inggris itu kadangkala tidak sesuai dengan noun rujukannya. Oleh karenanya perlu kita pahami penggunaan dari pronoun itu sehingga sesuai dengan noun rujukannya. Mari kita ikuti penjelasannya berikut ini. After you've checked that the subject, the object, and the possessive are used correctly, you should also check each of these pronouns and possessive for agreement. Jadi setelah teman-teman mengecek subjek, objek, dan posesifnya sudah digunakan dengan benar, maka yang perlu dilakukan setelahnya, teman-teman juga perlu mengecek masing-masing dari pronoun maupun dari posesifnya itu apakah sudah sesuai dengan rujukannya. Karena seperti yang saya katakan di awal, kadangkala pronoun baik yang bentuk subjek maupun yang objek, atau yang posesif baik yang posesif adjective maupun posesif pronoun, kadangkala digunakan tidak sesuai dengan noun rujukannya yang di depan. The following are examples of errors of this type that you might find on the TOEFL test. Contoh di bawah ini merupakan contoh yang error atau yang keliru dari jenis atau dari model materi ini yang mungkin akan teman-teman temukan di tes TOEFL. Contoh ya, the boys will cause trouble if you let him. The boys will cause trouble if you let him. Di sini ada pronoun him yang merupakan pronoun objek. Secara bentuk ini sudah benar. Ya, jadi secara bentuk ini sudah benar, him menggunakan objek. Kenapa? Karena terletak setelah verb let. Cuman ini error ya. Kalimat ini error, salah. Kenapa? Karena him ini tidak agree dengan kata boys. Ya, boys ini kan jamak. Anak-anak laki-laki itu will cause trouble, akan menyebabkan masalah if you let him, jika kamu membiarkannya. Ya, jadi him di sini memang benar dia pronoun objek karena terletak setelah verb, tapi ini error atau salah. Kenapa? Karena tidak agree dengan boys. Ini kan, makanya di atas materinya adalah checking pronoun reference for agreement. Oleh karenanya, supaya kalimat ini benar, maka carikan pronoun yang agree, yang cocok dengan boys, yaitu pronoun them, objek ya, them, bukan him, karena di sini jamak. Contoh yang kedua, everyone must give their name. Ini sudah benar secara bentuk menggunakan possessive adjective. Kenapa? Karena diikuti oleh noun, oleh kata benda di sini. Cuman di sini error ya, salah. Kenapa? Karena there ini tidak cocok, tidak agree dengan everyone. Everyone itu setiap orang, maka tunggal. Harusnya di sini menggunakan his atau her. Jadi everyone must give his name atau everyone must give her name. Jadi perlu dicatat, perlu diingat, remember, perlu diingat, be sure that every pronoun and possessive agrees with the noun it refers to. Jadi meskipun sudah benar bentuknya, baik itu subjek, objek maupun possessive adjective maupun possessive pronoun, yang perlu teman-teman lakukan berikutnya adalah memastikan bahwa pronoun maupun possessive-nya itu sesuai dengan noun yang menjadi rujukannya. Seperti contoh kalimat ini, dua contoh kalimat ini adalah dua contoh kalimat yang error atau yang salah. Meskipun sudah benar menggunakan objek, benar menggunakan possessive adjective, tetapi tetap dianggap salah. Kenapa? Karena tidak agree, tidak cocok dengan noun rujukannya. Sekarang kita masuk ke analisis kalimat. Seperti biasa kita mencoba
beberapa kalimat kita mengecek apakah kalimat ini sudah benar atau salah. Yang pertama, some friends and I went to see a movie and afterwards we wrote a critics about them. Maknanya, beberapa teman dan saya pergi menonton film. And afterwards, dan setelah itu, we wrote a critic, kita menulis kritik about them, tentangnya. Kira-kira kalimat ini sudah benar atau salah? Di sini ada subjek I ya, sudah benar karena memang posisinya menjadi subjek sebelum verb. Kemudian ada we juga sudah benar karena sebelum verb wrote. Dan di sini ada them. Ya, them terletak setelah preposition about. Ini sudah benar ya. Secara bentuk ini sudah benar menggunakan them. Cuman apakah kalimat ini sudah benar? Tidak ya, kalimat ini salah. Kenapa? Karena them ini tidak match atau tidak agree dengan noun rujukannya. Mana noun rujukannya? A movie. A movie ini tunggal. Maka harusnya di sini about its, menggunakan its, bukan menggunakan them. Jadi contoh atau kalimat nomor 1 ini incorrect, error ya. Karena ini them tidak match, tidak agree dengan movie. Contoh yang kedua atau kalimat yang kedua, if anyone stops by while I'm at the meeting, please take a message from them. Maknanya jika seseorang mampir di rumah while I'm at the meeting, sementara aku ada di meeting, please take a message, tolong ambil pesan from them, dari mereka. Di sini sudah ada I, sudah benar karena terletak sebelum verb am, ya, sudah benar. Kemudian ada them. Them sudah benar juga bentuknya karena terletak setelah preposition from. Cuman apakah kalimat ini sudah benar? Tidak ya, kalimat ini salah. Sekali lagi kalimat ini salah. Kenapa? Karena di sini them tidak cocok dengan anyone. Anyone ini bentuknya singular, ya. Bentuknya tunggal. Maka di sini harusnya from him atau from her, harusnya begitu. Ya, jadi sekali lagi kalimat yang nomor 2 juga salah. Sekarang kalimat yang ketiga. Helicopters are being used more and more in emergency situation because of its ability to reach out of the way places. Maknanya helikopter digunakan terus-menerus dalam situasi darurat because of its ability, karena kemampuannya to reach out of the way places, menjangkau tempat yang terluar. Kira-kira kalimat ini sudah benar apa tidak? Iya, kalimatnya salah ya, karena di sini menggunakan its, sementara di sini jamak ya. Helicopters ini jamak, maka karena jamak menggunakan subjek atau menggunakan yang sama dengan jamak, yaitu karena di sini possessive adjective its diikuti oleh noun ability, maka di sini diganti dengan yang jamak, yaitu their ability ya. Jadi harusnya its diganti dengan their. Ya, kemampuan mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah helicopters. Jadi yang ketiga kalimatnya juga salah. Sekarang yang keempat. The air traffic controller was not blamed for the accident because he had strictly followed the correct procedures. Maknanya, pengontrol lalu lintas udara itu tidak disalahkan atas kecelakaan itu karena dia sudah dengan ketat mengikuti prosedur yang benar. Kira-kira ini sudah benar apa tidak? Di sini ada subjek he ya. Ya, jadi kalimat nomor 4 ini sudah benar karena he sudah cocok dengan controller, ya. Pengontrol, ya, jadi tunggal. Maka di sini juga menggunakan subjek tunggal. Ya, bisa he, bisa she sebenarnya. Jadi nomor 4 kalimatnya sudah benar. Yang terakhir, yang kelima, the administration will not install the new security system because they cost so much. Tata usaha itu tidak akan memasang atau pemerintah tidak akan memasang sistem pengamanan yang baru karena mereka mahal. Di sini ada subjek they. Ya, ini sudah benar secara bentuk ya karena terletak sebelum verb cost. Cuman apakah ini sudah benar secara
pronoun reference-nya. Ya, jadi nomor 5 ini salah ya. Kenapa? Karena di sini they tidak cocok dengan atau tidak agree dengan new security system yang bentuknya tunggal. Maka harusnya di sini it ya. Jadi the administration will not install the new security system because it costs so much. Harusnya di sini menggunakan it bukan they. Itu saja barangkali untuk materi kita pada video kali ini, dan di video berikutnya setelah video ini kita akan latihan mengerjakan soal TOEFL dari skill 42, 43 dan 44. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.